di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Palembang siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda di program Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah ruang di mana kita berbagi inspirasi, membuka perspektif baru dan tentu saja mempererat tali persaudaraan tanpa batas. Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Pendengar Pro 1 dari Palembang, hari ini tepat hari Sabtu 11 April 2026 di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita mengusung tema yang sangat krusial namun hangat untuk dibahas, yaitu membangun komunikasi yang setara dan inklusif. Karena kita percaya setiap suara berhak didengar dan setiap pesan berhak tersampaikan dengan setara. Tapi tentu saja saya juga tidak sendiri di Studio Pro 1 hari ini. Sudah hadir bersama kita dua sosok inspiratif dari Rumah Disabilitas Palembang ataupun RDP yang akan berbagi cerita dan edukasi mengenai bagaimana sih cara kita membangun komunikasi yang ideal bagi semua orang. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kak Alia selaku Sekretaris Departemen Humas RDP. Hai Kak Alia. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini aku baik. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah. Ini kali kedua Alia kesini ya? Atau Sejujurnya keberapa sih? ketiga. Oh ketiga. Tapi kedua ketemu Kak Afina hari ini ya? Iya betul. Udah sedikit enjoy atau belum nih? Aku sih udah enjoy. Oke, sudah merakyat, sudah merumah sekali ya kalau sudah 3 kali. Dan selanjutnya juga ada Kak Sumantri, anggota Humas dari Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang Kak Sumantri. Siang juga Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap untuk berdialog selama 1 jam ke depan? Siap. Semangat sekali loh. Dan juga pendengar yang sedang mendengarkan melalui radio, menonton via live streaming YouTube Pro 1 Palembang ataupun aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan ataupun opini Anda melalui WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui line telepon di 0711 369977. Dan pendengar, sebelum kita bicara teknis tentang komunikasi, kita juga harus kenal dulu nih dengan rumah tempat narasumber kita bernaung biar makin akrab. Kita tanya-tanya dulu ke Kak Alia dulu nih. Kak Alia, mungkin boleh dong diceritain sedikit apa sih sebenarnya misi besar dari Rumah Disabilitas Palembang tahun ini 2026 khususnya? Kalau tahun ini ya pasti hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk membangun lingkungan yang inklusif untuk teman-teman disabilitas. Entah itu di sekolah maupun di masyarakat umum. Oke, kalau Kak Sumantri sendiri sebagai bagian dari Humas ataupun hubungan masyarakat, apa sih tantangan terbesar saat mengenalkan Rumah Disabilitas Palembang ini ke masyarakat luas? Kalau untuk ke masyarakat umumnya itu masih banyak yang kurang memahami apa itu disabilitas. Untuk terkhusus untuk di Palembang ini masih banyak yang kurang memahami itu Kak. Oke, jadi mungkin tantangan tersendiri kita kayak sounding ke masyarakat gitu ya? Gimana masyarakat itu bisa berpartisipasi dengan kami kayak gitu. Berarti tantangannya lebih ke komunikasi ke masyarakat gitu ya. Oke deh. Kalau terkait tema kita hari ini nih, menurut Kak Alia apa sih definisi dari komunikasi setara dalam kacamata Rumah Disabilitas Palembang ini? Kalau kacamata dari Rumah Disabilitas itu mungkin aku masih belum benar-benar dapat kayak karena masih baru juga di sini. Tapi kalau menurut pandangan aku, komunikasi yang setara itu ialah komunikasi yang kita lakukan bersama teman-teman disabilitas maupun non disabilitas itu sama saja seperti komunikasi pada umumnya seperti itu. Oke. Kalau di lapangan nih, apakah
Kak Sumantri ini sering ngelihat adanya gap atau jarak komunikasi antara teman disabilitas dan masyarakat umum, Kak? Kalau untuk aku sendiri kan aku kan tunadaksa ya Kak. Iya. Kalau untuk aku sih alhamdulillah nggak ada terhadap masyarakat dimanapun, maupun di rumah maupun di luar rumah. Alhamdulillah bagi diri aku sudah biasa. Tetapi kembali lagi ke dirinya masing-masing sih Kak. Kalau aku sih masa bodoh sih kalau mereka mau bilang apa. Tapi kalau sekarang kan mungkin kakak sudah masa bodoh gitu ya. Tapi di masa-masa sebelumnya ada nggak sih masa kayak Dulu SMP, waktu SMP menjelang ke SMA itu hampir minder. Tetapi aku pikir kenapa kok minder? Kan Tuhan itu menciptakan ada yang kurang, ada yang lebih. Tinggal kita menjalankan, itulah yang namanya takdir Kak. iya benar-benar. Mungkin dulu masa-masa remaja kita kan Nah, masih pikirannya labil, iya masih benar. labil. Tapi sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah sudah menerima semuanya. let people say anything ya. Oh, Terserah mereka deh. Bodoh amat. Kalau Kak Alia, sejauh mana sih peran bahasa isyarat ataupun alat bantu komunikasi lainnya yang difasilitasi di program-program RDP sendiri? Ada program khusus nggak di RDP? Untuk program khususnya seperti bahasa isyarat itu masih direncanakan Kak. Karena yang namanya belajar bahasa isyarat itu nggak bisa sembarangan Kak. Apalagi kalau misal kita tuh kebetulan belum mempunyai anggota yang tunarungu atau tuli. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk belajar bahasa isyarat, harus menggunakan gurunya yang atau mungkin orang yang bersertifikat punya izin untuk mengajarkan seperti itu Kak. Jadi masih dirancang sekarang. Tapi kedepannya sudah ada rencana-rencana belum? Tentu pasti ada rencananya. Ada rencananya. Iya, menarik juga ya kalau misalnya ada program terus juga ajak orang-orang dari luar nih, bukan anggota RDP aja buat ikut kelas-kelas kayak gini ya. Ya betul. Oke deh. Ada nggak sih miskonsepsi yang paling umum yang Kak Sumantri ini temui saat orang-orang bicara dengan teman-teman disabilitasnya? Alhamdulillah sih untuk sementara, kalau untuk di Palembang ini alhamdulillah belum ada Kak. Tapi sejauh ini ya? Sejauh ini. Oke. Sebagai sekretaris humas nih, sekarang ini jabatan baru ya? Sekretaris humas itu tahun lalu, Oh, jabatan sekarang udah berubah. Wah, ini harusnya flyernya diganti nih. Ini sekarang jadi apa nih? Aku sebagai ketua Departemen Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat. Oh, ini kayak SDM gitu ya? Tapi aku lebih ke pendidikannya Kak. Oh, siap-siap. Oke, sekarang dengan jabatan yang baru ini, bagaimana sih Kak Alia memastikan informasi dari Rumah Disabilitas Palembang ini bisa diakses oleh semua jenis disabilitas nih, baik netra, rungu, daksa, dan lain-lain? Yang pastinya aku tuh udah punya rencana, yaitu yang pasti konten kan Kak. Konten itu bisa diakses benar-benar untuk semua orang. Jadi konsepnya itu ialah poster audio. Jadi bakal ada juga suara orang ngejelasin dari poster tersebut, atau mungkin memang full seseorang yang bakal ngejelasin tentang materi dalam video nanti kayak gitu Kak. Aku punya rencana kayak gitu. Oke. Boleh diceritain dulu nggak sih? Ini kan kalian masing-masing kan beda divisi nih. Sumantri kan di humas, sedangkan Alia di mana tadi? Pendidikan. Di pendidikan. Boleh nggak kita ke Sumantri dulu? Apa sih peran dari anggota humas ini buat RDP sendiri? Kalau untuk peran humas di anggota RDP ini, kita mencari sponsorship kayak gitu Kak. Itu terobosannya ya kayak BUMN, pemerintah memasuki proposal-proposal untuk setiap eventnya. Selain itu? Kalau kemarin tuh kita ya pasti audiensi yang untuk dimana membantu teman-teman disabilitas supaya dapat akses di lingkungan itu lebih baik kayak gitu Kak. Jadi salah satu jembatan lah untuk menyuarakan suara kayak gitu Kak. Oke, tapi tadi kan humas juga salah satu fungsinya ataupun salah satu tugasnya itu audiensi dan juga cari-cari sponsor di pemerintah ataupun company segala macam. Ada tantangan tersendiri nggak? Kalau bagi aku sih pernah sih waktu itu salah satu ada perusahaan swasta lah. Begitu memasukin proposal, loh aku Kak ini berkebutuhan khusus loh aku ini. Tetapi ketika mengasihkan proposal itu kepada kepala toko, apa jawaban orang toko itu? Proposal itu dilempar, maaf kami tidak menerima. Itu tantangannya Kak. Benar. Secara logika kok orang berpikir gitu. Aku anak disabilitas loh, kenapa dipandang kayak gitu? Gak welcome kayak gitu Nah, Kak. kalau apa sih yang baiknya diterima dulu aja deh. Betul. Mau ACC mau atau tidak terserah mereka kan. Ini maaf kalau ada kata maafnya, kalau nggak ada kata maafnya itu Kak, kami nggak terima, langsung dikembalikan lagi. Wah ya Allah, apa ya udah
nggak tahu lagi apa pikiran pada saat itu mengantarkan. Ada teman, yuk pulang. Tapi respon kalian saat itu tidak Ya. membalas ya? Ya secara emosi ya emosi Kak, tetapi ya udah tunggu aja, biarkan Allah yang membalas. Iya, iya sih. Kayaknya itu dia gimana ya kita bilangnya kurang Kembali beretika lagi, juga ya. mungkin aku mengambil positifnya Kak, mungkin dia lagi capek di rumah, di bawah kerjaan, mungkin aku berpikir positifnya di situ aja. Tapi sejauh ini juga banyak juga kan perusahaan-perusahaan baik itu dari pemerintah yang welcome juga ke kalian ya. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Mungkin kalau kita percentage kan 10%-nya saja lah ya orang-orang yang menolak dengan kasar seperti itu ya, bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Tapi plusnya apa nih kalau di Humas? Enaknya nih. Kalau tadi tantangannya nih. Kalau enaknya dulu deh di Humas. Pas eventnya, kami duduk santai. Oh, karena kalian behind the scene ya. Behind the scene. Garda terdepan. Bener. Kalau humas nggak bergerak, semua nggak bergerak Kak. Oh, oke. Semuanya nggak jadi kalau kita nggak gerak. Iya, nggak ada sponsor, nggak jadi nih Nah, event betul. tahun ini di kafe-kafe kayak kemarin-kemarin gitu kan. Iya betul. Oke, kalau Alia gimana nih di divisi terbaru saat ini? Sebenarnya aku nggak punya pengalaman di divisi ini, cuman aku ingin mencoba. Apalagi kan pendidikan ya, pendidikan itu lingkupnya cukup luas. Entah itu teman-teman yang masih sekolah ataupun teman-teman yang sudah nggak sekolah lagi atau mungkin kerja lah. Kalau aku sih mungkin ada rencana-rencana baru lah seperti Ghost to School itu ke sekolah-sekolah umum yang sudah inklusif. Contohnya di beberapa SMP dan SMA itu sudah ada teman-teman disabilitas yang sekolah di sekolah umum itu. Jadi pengenlah ada materi yang diberikan kepada teman-teman mereka yang di sekolah tersebut kayak gitu. Gimana caranya membangun lingkungan yang lebih inklusif buat mereka. Menarik nih, karena kan di 2026 ini bahkan mungkin dari tahun-tahun kemarin sekolah reguler itu sudah mulai menerima anak-anak disabilitas Banyak. ya. Sudah banyak juga Sudah yang banyak. menerima. Iya. Biasanya gaya komunikasi seperti apa sih yang paling membuat teman-teman disabilitas ini merasa nyaman dan juga dihargai? Kalau sebenarnya kalau aku sendiri pun mungkin ya cuma komunikasi biasa seperti pada umumnya sih. Tapi lebih baik kita tanyakan Kak Sumantri gimana sih enaknya kalau ngobrol sama teman-teman disabilitas Iya, kayak gitu. boleh Karena aku kan bukan disabilitas, jadi aku kurang tahu nih perasaannya. Mungkin cuman mengada-ngada apa mengira-ngira seperti itu. Gimana nih Kak Sumantri? Berbagai macam. Kalau kayak dengan anak tunarungu itu harus sabar Kak. Oh, Sabarnya kenapa? Dia tidak mendengar. Jadi mau apa sejauh apa kita kejar, kita susulin. Kalau mau panggil sekeras apa nggak mungkin. Kalau untuk tunanetra dia sulit untuk di jalan. Harus ada pendamping. Terkecuali mereka sudah memahami area tersebut. Itu baru bisa tidak dikawal. Tetapi kalau itu zona baru, dia minta. Disitulah meminta untuk diperhatikan lagi. ditemanin lah ya. Temanin. Iya. Tapi overall mungkin cara kita berbicara ini kayak kita ngomong ini biasa aja kan Nyambung, maksudnya. nyambung. Iya Nyambung, kan. Kita ngobrol general secara umum biasa aja, tidak ada keterbatasan vokal segala macam ya. Oke deh. Tapi di Rumah Disabilitas Palembang ini punya standar khusus nggak atau etika komunikasi yang selalu diajarkan kepada anggota-anggota baru? By the way kemarin aku sempat lihat nih Instagram kalian udah ada pendatang baru ya di RDP. Sudah ada Alhamdulillah. Gimana Anggota nih? baru. Anggota baru gimana nih? Masih baru ya Kak, belum seminggu malah kita resmi itu. Dilantik aja belum. Iya dilantik aja, resminya belum kayak gitu. Bahkan aku memang benar sih ini masih sekretaris humas karena belum pelantikan. Jadi ya masih belum melihat lah gimana aslinya mereka, gimana mereka bekerjanya seperti apa. Jadi masih baru dan kelihatannya oke-oke semua kalau sekarang. Semoga bagus. Amin. Tapi untuk anggota baru ada ini gak sih kalian kayak ada pemberian materi atau training segala macam gitu? Belum Ale. Mungkin kalau training itu secara tidak langsung sih Kak sebenarnya. Jadi kalau kita tuh mereka tuh benar-benar sudah langsung terlibat entah dalam perancangan program kerja atau entah program kerjanya nanti itu mereka sudah terlibat secara langsung. Ya jadi kita cuma menjelaskan secara tidak langsung pada mereka seperti apa sistemnya, seperti apa bentuknya nanti.
Jadi ya secara tidak langsung saja seperti itu Kak. Oh, kalian kan kemarin sudah rekrutmen nih. Iya. Nah, kalian lihat kurikulum vitae ataupun background mereka, kalau misalnya mereka belum pernah sama sekali ikut, let's say kayak kegiatan-kegiatan di kampus ataupun di sekolah yang tidak ada ekstrakurikuler, itu kan mereka zero banget ya. Itu masih bisa ada kemungkinan diterima di RDP atau kalian harus ada yang pengalaman nih? Kalau di aku kemarin Kak ya, aku ngelihat gimana cara dia komunikasi ke aku. Apakah dia benar-benar serius atau tidak. Sebenarnya cara komunikasi itu sudah bisa dihitung lah. Gimana cara dia Memahami karakter. cara memahami karakternya itu bagaimana kayak gitu. Kalau misal dia jawabnya dengan cara serius, semua jawaban yang dia berikan itu memuaskan, maka itu aku bisa terima. Siapa tahu memang dia pengen sekali untuk mencoba sebuah komunitas, tapi memang dari kemarin itu belum ada kesempatan. Dan maka dari itu aku kasih kesempatan untuk kali ini seperti itu. Kalian ini rekrutmennya itu maksudnya mereka divisinya milih sendiri atau memang dipilihin sama kalian? Milih sendiri. Mereka milih sendiri. Oh, nanti ada interview per divisi juga ya? Iya, udah. kemarin seperti itu Kak. Oh, Jadi langsung. Kalau humas nih, jadi mereka ke humas gitu, nanti Iya. interviewnya sama humas. Betul. Oh, berarti kalian masing-masing ada interview masing Iya, juga ya? Ada interview masing-masing. Nah, ini pasti kan beda nih, kategori kalian kan berbeda lah ya. Kalau Sumantri sendiri mau menerima anak baru nih, apa sih kategorinya? Ya lihat lagi dari profilnya itu Kak. Apa kita lihat dari CV-nya itu ya Kak. CV-nya itu apa? Dia ada beberapa kemarin itu masih mengikuti organisasi di bagian humas, tetap kami terima. Yang penting aku tegaskan di situ, jangan bertele-tele, kita begawi. Itu baik intinya. Yang penting efektif nih. efektif. Berkontribusi lah ya pada intinya. Begitu. Oke, nah kita kan sudah tahu nih dasarnya. Sekarang kita bedah lebih sedikit dalam lagi. Bagaimana sih caranya membangun komunikasi ini di tengah masyarakat yang mungkin belum terlalu paham tentang inklusivitas nih. Kak Alia nih, seringkali kan kita nih bingung ya, mau bantu tapi takut salah ucap ataupun gimana. Ada tips nggak sih yang lebih sopan ataupun inklusif? Kita nanti dengar dari dua sisi. Ke Kak Alia dulu deh. Oke, kalau selama ini ya Kak, aku tuh selalu mungkin nanya dulu di awal. Gak apa-apa kok nanya dulu kayak gitu. Kayak ya seperti pada yang lainnya, seperti apa orang tua atau ibu hamil seperti itu kan, teman-teman disabilitas. Jadi aku tanya dulu, permisi apakah butuh bantuan? Kalau dia bilang enggak ya sudah kayak gitu kan. Tapi kalau memang butuh bantuan ya aku bantu misal. Jadi jangan takut nanya lah, lebih baik nanya daripada salah nantinya kalau aku seperti itu Kak. Iya bener sih. Tapi kalau dari Kak Sumantri gimana nih? Benar kata Kak Alia tadi, kami ini disabilitas ini Kak mandiri. Terkecuali memang itu sudah sulit dan tidak bisa dijangkau lagi, baru kami minta tolong. Oh, tapi kalau misalnya ada, kayak Kak Alia tadi nanya dulu nih, kan kita harus nanya dulu ya, perlu dibantu nggak ya? Mohon maaf atau let's Boleh. say sampai itu nggak apa-apa. Tetapi kembali lagi ke anaknya, terkadang mereka tidak mau dibantu, mereka bisa sendiri kayak itu Kak. Iya. Balik lagi ke individu masing-masing. Iya, gitu ya. betul. Oke, kalau ini Mas Sumantri, bagaimana sih cara kita nih mau mulai obrolan dulu dengan teman disabilitas tanpa membuat mereka tuh merasa dalam tanda kutip dikasihani gitu Kak? Ya sama kayak orang pada umumnya aja Kak. Kayak orang tunanet contohnya kayak orang tunarungu tadi. Ya dipanggil diajak ngobrol, tetapi memakai bahasa isyarat tadi. Kalaupun misal tidak bisa bahasa isyarat, mungkin kita bisa menggunakan handphone untuk atau ngetik ngetik kayak gitu. bisa. Kan bisa sekarang Mereka kan bisa teknologi. baca juga. Heeh. Itu kan udah teknologi kan Teknologi udah udah Kak. canggih. Heeh. Dari handphone pun udah udah bisa belajar. Oke, kita terima telepon dulu di 0711369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat siang. Selamat siang Mbak Vina, Halo, dengan siapa di mana? dengan Dini di Kalidoni. Baik, silakan Mbak Dini. Ini saya mau tanya, saya kan sempat jadi ngajar les private ya, tapi ada murid yang sepertinya memang memiliki kebutuhan khusus, jadi perlu komunikasi yang lebih ekstra gitu. Gimana ya cara kita supaya lebih sabar gitu ya menghadapi anak-anak yang perlu komunikasinya itu lebih ekstra lagi. Oke, itu saja Mbak Dini. Oke deh. Iya, ini tadi dari Mbak Dini di Kalidoni. Dia nih pernah ngajar siswa lah yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Nah mungkin agak ada challenging tersendiri ya, bagaimana cara menghadapi siswa tersebut supaya kita agak lebih sabar. Boleh Kak Sumantri untuk menanggapi? Kalau gitu Kak,
apa tadi kekurangannya? Nggak terlalu spesifik sih, mungkin karena ini aja anak berkebutuhan khusus. Anak aja. berkebutuhan khusus saja. Itu banyak macam Kak di sekolahan, mau lihat guru seperti apa. Iya. Itulah kenapa guru SLB itu guru ahli surga. Bener. Karena mereka sabar menghadapi anak-anak, apalagi anak yang Down syndrome itu. Down syndrome, autis itu kalau udah maunya enggak Kalau enggak dia diinginkan, nggak diturutin apapun ya. yang ada dibanting, dia berantem. Jadi harus sabar kalau untuk mengajar anak disabilitas, karena kelebihan itu adalah dari Tuhan. Oke. Kalau dari aku sih Kak, mungkin kita kan nggak tahu tadi spesifiknya disabilitasnya seperti apa. Jadi dia nanya kan gimana sih caranya supaya lebih sabar. Sebenarnya emang semua orang tuh ada batas kesabarannya. Cuman kalau mau cara lebih sabar itu mungkin bisa cari-cari di internet. Khususnya itu seperti guru khususnya autis mungkin kan, atau mungkin murid tersebut ADHD itu kan mereka nggak bisa diem tuh kan. Jadi biarin aja kalau sebagai yang pernah ngalamin entah keluarga yang punya ADHD itu kayak biarin aja dulu kayak gitu sampai dia benar-benar capek. Tapi memang harus ditanya terus supaya fokus dia nggak kebagi kemana-mana kayak gitu. Dan kalau misal autistik, pertanyaan mungkin bisa diulang-ulang sampai mereka nangkep apa yang kita tanya kayak gitu. Kalau mereka masih belum nangkep terus ditanya lagi. Dan kalau memang mau belajar sabar itu ya nggak bisa sih diri sendiri juga itu sih. Susah juga Butuh waktu juga butuh waktu ya. juga seperti itu. Oke deh, kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang. Ini sudah ada pertanyaan masuk juga dari The Cap. Kalau sebuah organisasi membuat konten video kampanye, fitur apa saja yang harus ada supaya kontennya benar-benar inklusif, bukan sekedar formalitas? Kampanye maksudnya campaign gitu ya, bukan berbau politik. Ya, ini diperjelas takut kemana-mana ya. Bener. Boleh silakan mungkin ke Kalia dulu. Sebenarnya kan aku bukan di multimedia jadi kurang tahu ya, tapi kalau akhir-akhir ini aku lihat tuh gimana ya, cuma semua teman-teman entah disabilitas ataupun enggak itu ya masuk dalam konten itu, entah lagi ngobrol atau lagi apa kayak gitu pokoknya. Ajak asalkan sebelumnya itu dia dikompromi dulu, diajak Iya, ngobrol ditanya dulu, dulu, kayak mau nggak masuk ditanya konten? skrip atau gimana, Iya. mereka akan memahami itu kan. Iya, pasti. Harus concern kedua belah Iya, pihak. Iya, juga betul. ya. Oke deh, Alia dan juga Kak Supatri, kita break sejenak nih, masih di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setelah ini kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk peningkatan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia.
Dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Lah iya, lek Paidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos? Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu? Walau wong lek Paidi pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi. Loh, yo lebih kasihan kalau lek Paiti tidak. Sosial, budaya, dan negara. Di kemudian hari loh. Loh, Mbak Yu, kan rumah sebelah lek Paiti toh? Oh iya ya. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kita masih bersama dua narasumber kita nih dari Rumah Disabilitas Palembang, ada Kak Alia dan juga Kak Sumantri hari ini. Kita diskusi sedikit ya, kemarin kan sempat ada video yang viral nih di bulan-bulan Ramadan bulan lalu gitu, yang tentunya juga mendapat komentar-komentar dan feedback negatif lah dari masyarakat kita. Apalagi video itu kan sumbernya dari Palembang ya. Gimana sih tanggapan kalian tanpa menyebut pihak manapun? Silakan Kak Sumantri. Boleh Kak Sumantri dulu. Kalau bagi aku sih, terkhususnya untuk Palembang dan Indonesia, apa sih bikin konten kayak gitu? Aku mau tanya ke mereka, apa sih? Kalau memang ini, apakah mereka mau seperti kami? Kan tidak mungkin, Kak. Jadi, janganlah dipermainkan anak disabilitas ini. Timbal balik, kalau Tuhan mau ngasih entah anak cucu, dia ada yang seperti kami, apakah dia mau? Ataukah diri dia pun mau? Tidak kan? Yeah. Jadi sekarang ini bermedia sosial lah yang positif. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, apalagi ke anak disabilitas. Benar. Oke. Kak Alia gimana nih? Tanggapan aku, bahkan aku yang bukan disabilitas aja ngerasa miris saja dengan ide otak dia tuh gimana kayak gitu. Padahal itu kan banyak tuh bisa dipakai kan, pengen punya menantu yang bisa bahasa apa kan bisa pakai kayak gitu. Kenapa sih harus kenapa harus? Apa kayak idiot itu? Iya, betul. Apa Kekurangan dia bilang tuh apa sih maksudnya tuh? Kalau bisa tuh kan bahasa loh, kayak
banyak bahasa di dunia ini yang kamu ngerti dan gak ngerti. Nah itu bisa kamu pakai secara contoh saja seperti itu. Kenapa harus disabilitas kayak gitu? Mungkin dia ngerasa bakal viral ini, keren nih, bakal bikin ya, konten wah bikin viral konten, ini jadi ternama gitu. kan nggak mungkin. Iya. Tapi Naik nih kita- viewers. Di balik itu kalau dia berhasil rezekinya haram semua itu. Haram, Iya, karena Menaikkan dia itu memakai atas dasar disabilitas. Menjelekkan suatu pihak ya. Oke. menyakiti hati orang lain seperti Benar, itu. benar. Kita kembali ke Kanal YouTube Pro 1 Palembang, ini sudah ada 2 pertanyaan masuk. Ada dari Aurora Nur, tanya dong apakah bahasa tubuh itu jauh lebih penting daripada kata-kata pas kita komunikasi sama teman-teman disabilitas. Soalnya kadang kata-kata terbatas tapi gesture bisa lebih menjelaskan. Oke, kalau untukku sebenarnya kedua hal itu penting, bukan salah satunya antara gerakan ataupun mulut kita itu verbal itu gak penting. Semuanya kedua hal itu tuh berkaitan, sangat penting. Jadi kalau kamu berbicara mungkin bisa pakai mulut kamu tuh benar-benar bergerak. Kalau misal dengan teman-teman tunarungu atau teman tuli, jadi mereka bisa membaca gerakan bibir kalian seperti itu. Dan kalau misal punya pengalaman aku dengan teman-teman yang disabilitas intelektual, itu mereka lebih ke verbal di mulut. Tapi tetap gerakan itu juga penting. Seperti apa? Kalau misal aku berbicara dengan adik sepupuku itu, aku harus pegangin dia supaya dia nggak kemana-mana. Jadi mungkin diulang-ulang, jadi diperhatikan. Jadi kata verbal itu pokoknya diulang-ulang sampai dia nangkep apa yang harus kita omongin ke dia. Misal adek diem di sini ya sebentar, tapi masih masih mau kemana-mana, matanya kemana-mana. Adek pegang lagi 2 tangannya. Adek diem dulu sebentar, kakak mau ke WC sebentar, duduk dulu ya. Kalau misal dia jawab iya kakak, baru kita berhenti. Seperti itu. Jadi kedua hal itu benar-benar penting menurutku. Berkaitan juga ya. Kalau Kak Sumantri berkaitan. gimana nih? Ya harus benar kata Alia tadi, harus maupun bahasa tubuh, bahasa ini harus sesuai di mana ngobrol dengan mereka. Kalau pakai bahasa tubuh dengan tunanetra gimana Kak? Iya. Iya. Kita harus tahu ini juga ya, posisi ya Posisinya maksudnya. juga. Kita harus ini dengan anak tunarungu berarti kita harus Menggunakan memakai gerakan, bahasa bahasa isyarat. isyarat. Ini dengan anak tunagrahita atau anak autis ya kita harus sabar ya, Iya. kayak Alia tadi diajak ngobrol, Pegangin. dimanja-manja. Iya. Kalau anak tunarungu kan tadi pendengaran kalau anak tunanetra kan gimana kalau Iya. bahasa tubuh? Dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dia kan nggak bisa. Makanya aku bilang itu penting dua-duanya seperti itu. Oke deh, ini pertanyaan selanjutnya dari Rizka Amalia Putri. Sepertinya kita kenal ya. Seperti kenal siapa ya ini ya? Mau nanya dong ke Alia dan Sumantri, gimana sih cara kita membangun komunikasi yang nyaman sama teman-teman disabilitas? Boleh? Siapa nih? Kak Alia Mungkin boleh? aku dulu ya. Kalau aku sih ya seperti biasanya sebenarnya komunikasi itu nggak ada bedanya kayak gitu. Aku sering sama aja sama sama pada saja. umumnya. Aku komunikasi sama Nggak Kak ada Sumantri juga spesial nggak ada ya. beda. Mhm. Entah bentar habis Otak masih bisa sama. Itu dia poinnya ya teman-teman. Iya. Itulah tadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Benar. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Benar. Oh iya dong. Kalau di lingkungan kerja ataupun profesional nih, ada nggak sih hambatan komunikasi yang paling sering dikeluhkan oleh anggota RDP ini? Untuk diri aku saat ini belum ada Kak. Belum ada ya? Kalau untuk diri aku apalagi di sekitar lingkungan rumah. Aman jadi ya? Alhamdulillah baik Untuk saat ini. itu dari lingkungan maupun dari keluarga, alhamdulillah. Tapi kembali lagi ke keluarga. Mhm. Kalau keluarganya minder, pasti anaknya minder dong. Iya, makanya ada Kebanyakan juga yang orang bilang. tua ini kan malu mempunyai anak keterbatasan. Jangan kayak itu kenapa kayak orang di Jawa di luar sana ya Kak, banyak mengurung anaknya malu sampai. Kenapa sih malu? Itu kasihan Tuhan loh. Ya udah jalanin aja. Memang kita harus menerima terlebih dahulu ya pada awalnya. betul. Tapi Kak Sumantri pernah nggak sih punya pengalaman unik nih atau let's say lucu saat mau coba bangun komunikasi dengan masyarakat yang awalnya mereka agak kagok gitu? Nggak ada sih Kak, alhamdulillah. Lingkungan sekitar berarti sudah menerima semua ya? Alhamdulillah kalau untuk diri aku, karena
itu tadi Kak, kembali ke diri masing-masing Kak. Diri aku sih masa bodoh sih, mereka mau bilang apa terserah. Yang penting kalau nggak gitu aku nggak punya teman loh Kak. Iya, iya. Nggak tahu kehidupan di zaman sekarang atau pergaulan di zaman sekarang, mungkin aku nggak tahu kalau aku sampai minder. Berarti dari Kak Sumantrinya juga sudah menerima, dari lingkungan sekitarnya juga sudah accept dan juga baik ya, alhamdulillahnya. Tapi Kak Alia, bagaimana sih RDP ini melihat perkembangan aksesibilitas komunikasi di instansi publik ya, khususnya di Palembang saat ini? Kalau aku ngelihatnya sih mungkin ya sudah lumayan bagus lah Kak. Cuman kita tuh masih keterbatasan di yang namanya bahasa isyarat. Kan banyak juga dari teman-teman tuli itu. Jadi mungkin susah juga ya mau semua orang itu belajar bahasa isyarat, tapi seenggaknya harus disiapkan pena sama kertas atau mungkin handphone mereka harus standby. Jadi bisa memberikan informasi dengan baik kepada semua orang kayak gitu. Misal ada yang nanya namun dia merupakan teman tulis. Kalau nggak bisa bahasa isyarat, seenggaknya handphone dia harus standby untuk menulis sesuatu seperti itu. Tapi kalau aku lihat mungkin ya beberapa tempat juga kerja tuh nggak boleh bawa handphone ya. Iya. Jadi mungkin kertas sama pena. Dan itu pun aku ngelihat belum benar-benar memadai sih Kak. Jadi untuk saat ini kalau untuk akses komunikasi mungkin itu aja, siapin pena sama kertas. Itu aja sih kalau aku ngelihat harusnya. Kalau untuk yang mendesak tidak mengerti, siap buku dengan pena aja Kak. Iya. Tapi RDP sering mengadakan pelatihan komunikasi untuk pihak eksternal gak sih? Kayak misalnya driver ojol ataupun pelayanan publik lainnya? Untuk saat ini belum Kak, karena juga kami masih kurang gimana ya, masih susah untuk didana kayak gitu. Yang semacam itu tuh kan masih harus ada dananya untuk membuat sebuah acara seperti itu kan, edukasi. Nggak mungkin tiba-tiba ojol lagi istirahat kita datang buat ngomongin disabilitas, itu nggak mungkin Kak. Pasti mereka mau istirahat kayak gitu. Apa nih tiba-tiba kena materi Kena nih kayak gitu, kultum kena ya. kultum kan. Jadi yang seperti itu kan masih butuhnya sebuah acara, benar-benar acara, dan gimana ya butuh sebuah dana lah untuk acara tersebut. Jadi itu mungkin pengen lah, tapi kita lihat ke depannya apakah memungkinkan atau tidak, seperti itu Kak. Baik. Kalau Kak Sumantri nih sebagai anak humas ya, seberapa penting sih penggunaan media sosial bagi Rumah Disabilitas Palembang dalam menyuarakan isu inklusivitas ini? Harus disebarkan Kak, karena mereka juga kita menampilkan karya kita dan mereka melihat karya, semoga dari karya itu lirikan mereka pemerintah maupun perusahaan itu ke kami. Ya, jadi penting lah untuk sebagai bahan promosi juga. Oke, ini kita ke pesan WhatsApp, sudah ada pesan WhatsApp masuk nih ya. Topiknya relate banget Kak, mau nanya, kalau RDP sendiri ada nggak sih pelatihan buat anggotanya supaya jago public speaking? Oke. Mungkin dari PPM, mungkin ya memang masih baru ya. Tapi yang pasti itu kita ngajak ngobrol dulu dengan dia. Gimana cara kita ngajak ngobrol dia? Gimana cara bikin dia santai saat ngobrol sama kita? Karena kan yang pasti kita tuh kan kelihatan seperti lebih tua atau mungkin ada jabatannya. Tapi aku selalu bilang kalau ngomong sama aku santai. Aku masih lihat profesionalitas kamu, tapi tetap santai ya. Jangan bener-bener kayak takut banget nih, takut salah ngomong. Enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa. Jadi semakin lama itu mereka public speakingnya akan semakin bagus dan semakin baik. Itu aku ajarin secara tidak langsung. Baik kemarin itu di humas atau bukan kayak gitu. Jadi aku ajakin ngobrol aja, sebenarnya santai, tapi lihat apa yang diobrolin itu. Nanti kalau ada yang salah ya aku kasih tahu kayak gitu. Oke, kita kembali bergabung bersama salah satu pendengar dulu ya melalui line telepon di 369977. Pro 1, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Adi. Di mana Pak Adi? Di Sukarami, Mbak. Oke, silakan Pak Adi. Ya, ini sama siapa itu? Mbak. Hari ini ada, Mbak Alia sama Kak Sumantri. Sama Mbak Sumantri ya. Iya. Ya, yang saya tanyakan Mbak. Selamat siang, Mbak Alia, Mas Sumantri. Selamat siang. Ya, ini yang saya tanyakan ini kan dari obrolan tadi kan ini dari apa
komunikasi antara disabilitas itu Mbak, itu contohnya kita duduk bareng sesama disabilitas itu Mbak, untuk masa sharing-sharing kan apa tuh untuk kebutuhan sesama disabilitas itu Mbak ya. Oke. Nah, Itu saja Pak Adi. Mbak, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Adi ya. Makasih Mbak Pina, Mas Makasih, Mantri, Pak. Mbak Alia ya. Iya Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Siang. Adi. Silakan. Mungkin Pak Kasumantri dulu nih mau menanggapi pertanyaan dari Pak Adi tadi, menjalin komunikasi sesama disabilitas. Silakan Kak. Kalau aku sih sesama disabilitas sih, ya lihat siapa lawan bicaranya Kak. Kalau tunarungu ya kita memakai bahasa isyarat tadi. Kalau tunanetra ya kita apa ya diajak ngobrol. Kalau kayak kami ya dibantu, didorong, kayak itu sih Kak, cara komunikasi palingannya. Berarti sama aja mungkin ya. Sama aja, nggak ada yang beda kok. Cuma kita membedakan mungkin jenis disabilitasnya kali Betul, ya. betul. Nggak mungkin sama tunanetra kita ajak lomba lari. Bener sih. Nggak mungkin. Tunarungu kita nggak mungkin kan. Bener. Kita juga berarti kita juga harus tahu juga jenis-jenis tunanetranya Kak ya. Jenis-jenis disabilitasnya Iya, ya. Betul. Ada beberapa misalnya kayak autis, Down Iya, syndrome, itu beda kan. itu beda, mereka beda. Tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunanetra. Kalau yang sekolah di luar Lain di situ. sekolah di Itu ada kayak gitu. Oke, kalian mungkin mau menanggapi? Kalau komunikasi ya sama mereka ya seperti balik lagi jenis disabilitasnya sih Kak. Kan kalau ke tunarungu atau teman tuli itu kita menggunakan bahasa isyarat atau mungkin komunikasi menggunakan handphone atau dengan kertas tertulis. Jadi tertulis kayak gitu. Kalau teman-teman tunanetra itu ya ngajak ngobrol kayak biasa kayak gitu. Kalau teman-teman yang disabilitas intelektual seperti Down syndrome atau mungkin autistik itu kita mungkin ngobrol harus lebih sabar saja. Gimana caranya, pokoknya mereka harus fokus ngobrol sama kita kayak gitu. Entah dipegangin tapi jangan sampai bikin dia sakit ya. Jadi dipegangin aja kayak gitu, ngobrol kayak pokoknya ulang-ulang sampai dia nangkep apa yang mau kita omongin ke dia. Terus mungkin kalau ke teman tunadaksa ya ngobrol biasa sama Kak Sumantri aja, aku biasa aja ngobrol kayak gitu. Ya seperti itu aja sih komunikasinya. Tapi gimana sih cara kalian nih mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan istilah yang diskriminatif dalam obrolan sehari-hari? Kalau aku sih ya Kak, sebenarnya agak kagok sama Kak Sumantri kan dia udah menerima dengan dirinya. Mungkin kadang kalau udah deket tuh candaan-candaan yang tanpa sengaja tentang dirinya itu bakal keluar kayak jokes kayak Iya, gitu. tapi Kak Sumantri oke ya sama Kak hal itu? Sumantri oke. Oke Karena ya. udah oke. Pokoknya lihat dulu dari teman-temannya, apakah dia suka sering nge-dark jokes dirinya sendiri atau enggak. Kalau dia sering ya mungkin kalau kita nggak sengaja ngomong ya berarti dia fine-fine aja. Tapi kalau misal dia nggak pernah sama sekali, lebih baik jangan sampai menyinggung hal dark jokes seperti itu. Iya, kita juga harus tahu situasi ya. Iya. Gak mungkin tiba-tiba langsung ngerosting nih. tiba-tiba, Iya. wah kok nggak pakai sendal kan? Nah, Nggak iya, mungkin kan? Mungkin iya. Kurang ajar banget ini Iya, orang kayak gitu kan, aneh nggak mungkin. juga. Kecuali kalau apa kata wong Palembang tuh lagi berkelakar. Nah, Iya, harus tahu timingnya juga. iya bener. Makanya kayak Nggak mungkin lagi serius tiba-tiba mana kakinya kan Nah, nggak nggak mungkin bener. kita agak gimana ya kayak gitu. Lihat Kita sebenarnya yang gak enak di sini. masuk. Tapi kita ingin tahu nih, apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama setelah mendengarkan siaran di Pro 1 hari ini? Ada nggak rencana ataupun program terdekat dari RDP yang fokus pada peningkatan kapasitas komunikasi anggotanya atau hal lain? Kalau komunikasi antar anggota mungkin ya seperti rapat masing-masing departemen lah, seperti komunikasi ya ngobrol lah. Gimana sih ke depannya kamu mau ngapain? Kamu bisa bantu apa untuk program-program nanti? Entah aku bisa ngajar nih ya, itu bakal diobrolin kayak gitu. Aku bisa ngasih materi, aku bakal diobrolin. Pokoknya itu untuk komunikasi sesama itu bakal ada lah diadain, tapi ya secara private lah antara anggota seperti itu, internal saja seperti itu. Berarti secara tidak langsung juga bergabung di RDP ini juga meningkatkan soft skill kita ya? Ya, betul sekali. Kalian ada ngerasa perubahan gak sih sebelum masuk RDP sama setelah ada di Kalau RDP aku ini? sih ada Kak. Apa tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu sebelum aku masuk RD di khususnya Kota Palembang ini masih banyak memandang negatif tentang disabilitas.
Tetapi alhamdulillah dengan akunnya masuk, memang aku sih di situ visi misi aku membangun anak disabilitas. Contohnya kayak apa, Kak? Balik ke pemerintah. Iya. Anak yang nggak bisa apa-apa bisa nggak dia menghasilkan uang? Bisa loh. Dari mana? Pemerintah modalkan atau dikasih koperasi, orang tua jualan. Walaupun dia tadi tidak bisa apa-apa, tetapi dia bisa menghidupkan keluarga. Iya. Aku pengennya di situ loh, Kak. Pemerhatian pemerintah terhadap anak disabilitas. Oke, yang tidak bisa apa-apa kita modalkan. Yang memang benar-benar masih bisa mampu kerja ya ditanya, didata dong. Aku sempat dapat bansos loh, Kak, gara-gara itu. Oh iya. Bansos terputus. Gara-gara apa tuh? Gara-gara aku tidak terdetek sebagai anak disabilitas. Gimana ya? Nah, Gimana berarti ceritanya itu? apa orang sana itu tidak mendata langsung. Tiba-tiba pembaruan data kayak JKN BPJS kemarin dihapus. Waduh, ribet mau ke Dekranasda. Kan ada kan di sini kan Iya, BPJS iya, kesehatan iya. tidak bisa karena harus ke Dinsos yang di Dekranasda kan. Waduh, ribet loh, Kak. Kenapa sih pemerintah dari hal sekecil itu pun masih dipermasalahkan? Kenapa tidak langsung turun ke lapangan? Turun ke lapangan. Banyak ininya. Banyak ngurus ayo kumpul surat. Tetapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Oke. Iya sih, bener ya. Kalau gitu Itu juga. yang aku sangat sesalkan dari pandangan pemerintah kita, Kak. Bukan berarti pemerintah kita jelek, bukan. Apa pelayanannya? Itu sih, Kak. Oke, kalau kalian gimana nih? Sebelum dan sesudah masuk RDP? Kalau seperti Kak Sumanti tadi, pokoknya mereka sebelumnya itu mungkin belum ada jembatan lah untuk menyuarakan hal tersebut yang sangat disayangkan oleh Kak Sumantri. Sekarang sudah ada. Sementara kalau aku mungkin ya soft skill dalam komunikasi sih, Kak. Sebelumnya ya mungkin aku komunikasi ya cuman ya bercanda-bercanda aja kayak gitu, nggak ada hal yang serius. Aku kayak benar-benar bodo amat lah sama entah apapun itu kayak gitu. Untuk sekarang sudah masuk RD, aku mulai belajar gimana caranya tanggung jawab, gimana caranya komunikasi entah sesama disabilitas ataupun non disabilitas. Kayak benar-benar soft skill aku sebagai speaker atau pembicara itu sudah terjalankan dan bisa terasah seperti itu sih, Kak. Kelihatan sih sebenarnya. Oke deh, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin closing statement ataupun pernyataan terakhir dari kalian nih, aku pengen tahu dong untuk para orang tua yang memiliki anak disabilitas, bagaimana sih menurut kalian untuk membangun komunikasi yang setara dimulai dari rumah masing-masing? Silakan Kak Sumantri dulu. Untuk orang tua tadi ya, Kak. Iya. Kenapa sih malu? Maaf ngomong kalau istilah kasar itu, kenapa sih harus dibuat? Kan kita nggak tahu hasilnya begitu, Kak. Jalanin aja ya udah. Mungkin dari situ ada rezeki besar dari Allah. Intinya yakin, sabar, karena ini sudah takdir. Aku umur 8 tahun udah ditinggal mama sampai sekarang dengan kondisi kayak gini, nyuci, masak, mau di apa ya, Kak? Mau di nggak pede kayak itu apa? Ini kembali lagi takdir. Jalanin saja. Kalau ini memang sudah jalan Tuhan, takdir Tuhan. Tinggal kita memilih mana yang bagus, mana yang baik. Itu aja. Bagi orang tua tidak apa-apa. Sekolah-sekolah kan anak di tempat umum dan bahkan kan ada SLB-nya, Kak. Iya. Kalau misalnya mereka orang tuanya malu beradaptasi dengan orang tua normal, ya kita sekolahin ke SLB dong. Kenapa harus malu? Karena itu tadi, Kak, kita kembali tadi, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Itu sih, Kak. Oke, kalian gimana nih? Kalau untuk orang tua ya, mungkin aku belum mengalami sebagai orang tua, tapi di mata aku yang seperti tanteku itu gimana dia cara menerima. Jadi apapun anaknya nanti itu harus diterima. Jangan minder seperti kata Kak Sumantri, jangan minder. Karena ya kenapa sih harus minder kayak gitu? Itu yang diberikan oleh Tuhan kayak gitu. Berarti kamu dipercaya untuk menjaga
malaikat kecil itu kayak gitu loh. Luar biasa ya, menusuk sekali kata-kata kalian berdua ya. Iya Kak. Almost in tears loh ini. Luar biasa sekali juga pendengar, obrolan kita hampir 1 jam ini juga tak terasa. Kita udah berada di penghujung program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih banyak juga kami ucapkan untuk Kak Alia dan Kak Sumantri dari Rumah Disabilitas Palembang yang sudah hadir Sama-sama. dan Terima kasih juga, berbagi Kak. perspektif hari ini yang membuka mata kita semua. Mungkin juga ada pendengar yang menangis ya hari ini. Satu hal yang bisa kita petik hari ini adalah komunikasi yang setara ini tidak selalu tentang kesempurnaan bahasa pendengar, tapi tentang keterbukaan hati untuk saling menghargai. Karena pada akhirnya inklusi bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita semua yang berupaya membangun dunia yang lebih ramah bagi siapa saja. Bagi Anda yang tadi tertinggal menyimak, jangan khawatir, Anda bisa menonton kembali siaran hari ini di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan juga bagi pendengar yang ingin mengenal lebih jauh tentang kegiatan teman-teman di RDP, langsung saja mampir ke akun sosial Instagram mereka di @rumahdisabilitas_Palembang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp, YouTube maupun aplikasi RR Digital. Dan pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.